Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Muhammad Fauzan Rahmatullah. I want to presenting about manajemen berbasis sekolah dan ruang lingkupnya. Let's start. The first, we are the first. I will to talk about konsep manajemen berbasis sekolah, pengertian manajemen berbasis sekolah, tujuan manajemen berbasis sekolah, manfaat manajemen berbasis sekolah. Oke, untuk yang pertama ada konsep manajemen berbasis sekolah. Ensiklopedia menurut Komarudin 1979 menyebutkan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mencapai tujuan dengan bantuan sejumlah sumber dengan cara efektif dan efisien. Dari secara etimologi, istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris management. Kata manajemen sendiri berasal dari kata manage yang artinya mengurus, mengatur, dan mengelola. Tiga arti umum manajemen: manajemen sebagai proses atau manajemen sebagai kolektivitas atau manajemen sebagai seni dan ilmu pengetahuan. Definisi manajemen dengan adanya beberapa arti umum tentang manajemen sebelumnya, maka dapat dimengerti bahwa proses manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bentuk evaluasi yang dilakukan oleh pihak yang berperan sebagai supervisor dalam lembaga tertentu. Definisi manajemen berbasis sekolah menurut Departemen Pendidikan Nasional, manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah sebagai model manajemen yang memberikan kelulusan dan kebebasan kepada sekolah dan menimbulkan adanya pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat antar semua pihak sekolah meliputi kepala sekolah, para guru, wali murid sebagai upaya meningkatkan mutu sekolah yang berpedoman pada kebijakan pendidikan nasional. Dengan adanya beberapa definisi tentang manajemen berbasis sekolah, maka dapat dimengerti bahwa pada dasarnya pemerintah menginginkan sistem pendidikan di daerah dijalankan dengan cara mandiri yang kegiatan tersebut melibatkan beberapa elemen yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya pengertian manajemen berbasis sekolah. Serangkaian kegiatan yang melibatkan banyak orang atau pihak pada suatu sekolah dalam pembuatan keputusan. Pengertian MBS ini banyak ya. Ada MBS dimulai dari desentralisasi, delegasi kekuatan terpusat ke sekolah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasannya pemerintahan pendidikan nasional ini memberikan keleluasaan atau kebebasan kepada sekolah untuk mengontrol, membuat dan menjadikan sekolah maju seperti yang diharapkan oleh penduduk sekitar dengan menyeimbangkan kemampuan dasar dari penduduk sekitar. Dan di sini tertulis seperti kepala sekolah yang dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengelola komponen sekolah untuk mencapai tujuan yang dirumuskan. Nah, ada tujuan manajemen berbasis sekolah. Apa tujuannya? Tujuannya pertama mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah atau majelis madrasah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk peningkatan mutu sekolah. 2. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah atau majelis madrasah dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat setempat. 3. Mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite, unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu. Ada manfaat manajemen berbasis sekolah. Serangkaian kegiatan pada suatu dalam perbuatan keputusan. Nah, pertama, manfaatnya dapat mendapatkan kebebasan. Seperti tadi ada keleluasaan juga. Nah, ada kesesuaian nih. Tadi kan kalau kebebasan dan keleluasaan sudah dijelaskan ya, dengan memberikan tanggung jawab kepada seluruhnya sekolah, kepala sekolah, guru-guru, dan komite sekolah. Nah, selanjutnya ada kesesuaian melalui penyusunan kurikulum efektif, rasa tangkap sekolah terhadap kebutuhan setempat, meningkatkan dan menjamin layanan pendidikan sesuai ketentuan
tuntutan siswa dan masyarakat sekolah. Ada kesejahteraan, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas. Ada inovasi dengan diberikan sekolah untuk menyusun kurikulum, guru didorong untuk berinovasi dengan melakukan eksperimen di lingkungan sekolahnya. Ini mendorong profesionalisme guru dan juga kepala sekolah sesuai fungsinya. Ada prestasi. Prestasi peserta didik dapat dimaksimalkan melalui peningkatan partisipasi orang tua, seperti orang tua dapat mengawasi langsung proses belajar anaknya. Ada optimalisasi. Selanjutnya ada optimalisasi. Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya karena bisa lebih mengetahui pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin dihadapi. Ada partisipatif, pengembalian keputusan partisipatif yang dilakukan dalam memenuhi sekolah karena sekolah lebih tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Ada keterlibatan warga sekolah dalam mengambil keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Ada kontrol. Apa sih kontrolnya? Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Ada efisiensi, penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif bila mana masyarakat turut serta mengawasi. Ada tanggung jawab juga. Sekolah bertanggung jawab dalam mutu pendidikan di sekolahnya kepada pemerintah, orang tua, siswa, dan masyarakat. Itu tadi beberapa mengenai tentang manfaat manajemen berbasis sekolah, tujuan manajemen berbasis sekolah, dan pengertian dari manajemen berbasis sekolah. Just this for me. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.